Om Swastiastu. Salam pada Sami Rasa. Selamat sore semeton Takso Agung dimanapun berada. Hari ini kembali dalam acara live recording. Di depan saya udah ada alat musik yaitu Tinklik yang sudah mungkin dimodifikasi sedikit. Ini sangat lebar dan ada bertingkatnya, cukup menarik sekali. Mungkin teman-teman penasaran dengan alat musik ini dan ada apa dengan alat musik ini nantinya. Tentunya sekarang akan ada komposer muda lagi, yaitu kita sering panggil dia Yan Adit dan Dek Andi, dua orang bersaudara kandung yang akan menyajikan karya dari alat musik ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan.
Ya, tadi sudah disajikan karya. Sempat sih sebelum menyajikan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang judul karya. Judul karyanya katanya Masada. Apa itu Masada? Mungkin nanti kita langsung tanya kepada yang membuat karyanya. Kebetulan di sini mungkin saya juga perkenalkan sedikit juga komposernya, kakak beradik bersaudara, anak dari Bapak Wayan Tustianyana. Kebetulan Bapak Wayan Tusti adalah dewan penasehat kami di Taksoagung, dan kebetulan juga anak-anaknya meneruskan ke dalam bidang seni duanya ya, dan tadi sudah bisa membawakan sebuah karya. Jadi saya ikut bangga sekali melihatnya, dan mungkin harus terus berkarya lagi ke depannya, tidak hanya sampai di sini ya. Masada. Ya, Masada. Ada apa dengan Masada? Mungkin siapa yang mau menjelaskan? Wayan atau Kadek? Ya, mungkin Wayan dulu. Om Swastiastu. Tiang Iwan Aditya Wiraha selaku komposer. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih gitu kepada pengurus Taksoagung dan pembina Taksoagung karena atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan adik saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara pandemi melawan pandemi dengan karya. Ya, itu bukan dengan corona ya. Bukan dengan corona. Jadi kami mengambil tema atau judul Masada. Artinya kami mengambil tema di kehidupan sehari-hari atau fenomena sosial yang ada di kehidupan kita. Kenapa kami berdua tertarik mengangkat tersebut? Karena kami berdua juga mengalami, mungkin semua orang mengalami hal tersebut. Masalah itu adalah masalah selalu ada gitu. Oh gitu. Iya, masalah selalu ada. Kependekan dari masalah selalu ada. Masada gitu. Ya, Masada. Begitu ya. Artinya terus ada masalah. Ya. Jadi setiap hari itu pasti semua orang pasti ada masalah dalam hidup kita. Untuk programatik musiknya, artinya alur musiknya, mungkin jelaskan oleh Kadek, karena Kadek yang memberikan konsep awalnya rancangan musiknya. Musiknya. Ya, secara idenya tadi judulnya Masada. Masalah selalu ada. Masalah selalu ada. Mungkin pertanyaannya berarti Wayan dan Kadek selalu dapat masalah. Ya. Setiap hari pasti. Setiap ada masalah. Ya. Tapi pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Masalah dan solusi. Ya. Mungkin nanti bisa buat karya masuk sih apa? Masalah dan solusi. Solusi. Ya. Mungkin jadi seperti itu ya. Itu menarik sekali. Artinya idenya dari pengalaman kehidupan sehari-hari, dan semua orang pun merasakan dan mengalami seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mentransformasikan ide itu ke dalam rancangan? Mungkin dijelaskan oleh Kadek program formula musiknya, rancangan musikal. Nah, Masada ini kan sebelum judul kan masalah dulu. Masalah semua orang pasti mendapatkan masalah. Baik orang kaya, orang miskin itu pasti mendapatkan masalah. Nah, misalnya orang kaya dia sudah tidak ada masalah keuangan, mungkin saja ada masalah kesehatan atau dan yang lainnya. Nah, mentransformasikan ini saya melihat dari fenomena yang terjadi pada diri saya sendiri, dan juga melihat reaksi teman-teman orang lain ketika mendapatkan masalah. Nah, saya mendapatkan 5 fase yang dialami setiap orang ketika mendapatkan masalah. 5 fase ini tertuang dalam komposisi kami berdua, ada 3 bagian. Nah, fase pertama, fase kedua ada pada bagian pertama, fase ketiga dan keempat pada bagian kedua, dan fase kelima
dan pada bagian ketiga. Nah, fase pertama orang mendapat masalah itu fase pertamanya fase penolakan. Setiap orang yang baru mendapatkan masalah itu sudah barang pasti tidak terima artinya menolak. Dia tidak terima mendapatkan masalah itu ya, mendapatkan masalah. Dia mungkin berpikir masalah ini tidak mungkin terjadi gitu, misalnya dia, dan mungkin dia mempertahankan idealismenya. Kenapa kok begini, kan seharusnya begitu, kenapa kok begitu kan. Nah, dalam fase ini wajar dialami oleh orang banyak karena ia menginginkan keadaannya yang semula yang dianggap baik, karena keadaan yang baru, masalah yang baru terjadi kan mungkin bisa membuat dia bingung atau tidak nyaman. Nah, pada fase ini yang pasti rasa marah pasti ada, rasa marah. Nah, ketika menjalani fase ini, lalu mereka pasti masuk ke fase kedua, yaitu mulai mewujudkan solusi-solusi yang ada. Nah, pengamatan saya terhadap fase ini terutamanya terhadap anak remaja zaman sekarang gitu. Nah, zaman sekarang kan anak-anak itu lahir di zaman yang sudah canggih, teknologi sudah canggih. Sudah pasti dia menginginkan menyukai segala hal yang berbau instan atau praktis. Nah, di fase kedua ini otomatis dia akan merancang solusi untuk masalahnya yang praktis. Nah, mungkin dia berpikir masalah misalnya bahasa Balinya bengkecap kan peragat nih, sepele dia. Nah, namun keadaan yang ada tidak sejalan dengan pemikiran ekspektasinya dia yang segampang itu. Akhirnya dia akan masuk ke fase ketiga, yaitu kecewa dengan keadaan. Dia akan menyalahkan keadaan yang ada, mungkin menyalahkan keadaan yang ada karena tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, karena sudah menyalahkan keadaan, banyak menemukan kesulitan dalam mewujudkan solusinya. Anak zaman sekarang mungkin akan cepat menyerah, dan itu fase keempat, itu menyerah dan pasrah. Mungkin pada fase keempat ini dia akan menyerah dengan keadaan semuanya. Mungkin juga dia akan lari dari masalah, menganggap masalah itu tidak ada. Nah, ketika berangsur-angsur menjalani fase keempat ini, secara tidak sadar ia akan masuk fase kelima, yaitu penerimaan. Nah, pada fase kelima ini dia akan secara tidak sadar dia menyadari bahwa seluruh masalah itu perlu proses, seluruh masalah itu pasti ada solusinya, dan tetapi perlu proses. Nah, makanya dia tuangkan pada bagian ketiga ini dengan melodi lembut, karena pada saat orang menerima kenyataan itu kan belum tentu dia bahagia. Ya, pada fase kelima ini tidak pasti dia bahagia, bisa saja dia masih sedih, tapi dia bisa menerima semuanya dengan baik, dengan ikhlas. Ya, menarik sekali artinya dari fase per fasenya. Mungkin bisa langsung diperlihatkan potongan-potongan karyanya, artinya musiknya dari fase per fase, bagian per bagian. Mungkin dari awal dulu, fase pertama dan kedua. Fase pertama apa tadi? Masalah. Nah, coba fase pertama, masalah itu seperti apa?
Ya. Jadi fase pertama. ya, jadi kan menurut Tiang gitu, sempat baca dari jurnal kesehatan, artinya pada saat orang emosi tersebut tekanan darah dan tekanan jantung akan meningkat gitu kan, dan otomatis detak jantung semakin cepat. Nah, jadi Tiang menuangkan dalam bagian pertama ini dan bagian marah ini temponya cepat. Artinya bagiannya nih emosi ya, dan karena ada masalah. Ya. Dan motif dari polanya juga pendek-pendek gitu. Kenapa pendek? Karena menurut Tiang kalau orang marah itu tidak bisa berpikir rasional gitu. Artinya berpikir pendek. Ya, berpikir cenderung berpikir pendek ya. Tapi jika kecerdasan emosi orang tersebut bisa mengontrol emosi, maka emosi tersebut bisa membawakan hasil yang positif. Jika tidak bisa dikontrol, bisa mendapatkan hasil yang negatif. Gitu. Jadi di sini pengolahannya dengan melodi yang pendek ya. Karena dari intinya seperti itu ya. Kemudian untuk pola ada inspirasinya dari mana, atau memang murni muncul dari dari media itu sendiri, atau memang pola tersebut ada inspirasinya dari mana? Kami memfokuskan lebih ke situasinya, bukan ke teknik permainan. Lebih memfokuskan ke situasi bagaimana orang marah. Artinya imajinasinya seperti itu. Artinya berarti tidak ada idenya dari instrumentasi gamelan lain atau bagaimana. Artinya murni langsung di sini dengan mengaplikasikan imajinasi tadi itu. Marah pertama ya masanya, karena masalah. Kemudian lanjut ke fase kedua. Fase kedua ada pada bagian 1 juga. Pada bagian 1 itu fase mewujudkan solusi. Tapi mewujudkannya dengan ekspektasi yang instan. Harapan agar masalah ini cepat selesai. Gitu. Bentuknya seperti apa fase 2 ya? Ya, menarik sekali. Di sini ada permainan apa namanya? Saya dengar begitu surah. Seperti itu. Dapat teknik seperti itu di sini di gamelan ini. Atau dari mana? Dari mungkin gong kebiar mungkin ada. Kayak gitu. Ada inspirasinya dari sana atau murni memang di sini? Ya murni di sini juga karena pas memikirkan komposisi ini. Saya berimajinasi bingung gitu. Saya bingung gimana caranya agar masalah ini cepat selesai. Kan bingung, jadinya juga pemikiran itu tidak tenang, tidak jernih mikir. Nah, makanya kesana jadinya saya. Seperti ngawur ya. Tapi ngawur, tidak kapan. Tapi ketika ditata ngawur itu menarik. Ngawur tapi enak. Apanya enak? Enak didengar. Enak didengar ya. Ya, menarik sekali. Kemudian ada permainan gini ya, ke oktav atau apa namanya yang ini? Kalau di dalam musik barat mungkin crash-nya betul. Crash-nya. Ya. Mungkin langsung bisa dijelaskan. Saya lupa tadi untuk menanyakan media ini bentuknya tingklik, namun sudah dimodifikasi. Ya, dengan nada apa? Diatonis. Ya. Artinya
dibuat seperti mungkin seperti ini, Kromatik. seperti piano ya, Ya, mungkin seperti seperti piano. itu ya. Yang dimaksud keras tadi itu yang Iya. bagian atas yang Yang hitam-hitam ya, dulu. sama seperti piano itu, Ah, cuma bentuknya bentuknya tingklik. berupa tingklik Ah. adanya. Jadi kita memukul, tidak Iya. pecah-pecah Iya. gitu ya. Jadi gamelan ini yang punya adalah di Janung Di Janung. Janardana. Ya. Dari Tabanan. Ya, kebetulan saya juga kenal ya, Iya. dengan orang yang sangat kreatif sekali Iya. buat alat seperti ini. Itu tadi penyelesaian masalah ya, solusinya karena bingung, Ya. jadi ekspresinya seperti itu. Kemudian ada permainan pola bergantian dengan pola yang sama tapi dimainkan bergantian. Saya lihat tadi menarik. Itu bagaimana memunculkan pola seperti itu? Tadi yang menambahkan gitu itu melodi counter melodi. Counter melodi. Artinya melodi yang berlawanan dengan melodi utama nih kan. Maksudnya kan berlawanan itu jadi salah satu pemicu masalah tersebut kan tidak searah. Ya, searahnya pemikiran kita dengan apa yang kita temukan di lapangan. Ada tolak belakang ya. Jadi yang tuangkan ke karya tersebut dengan melodi counter nih kan. Yang dimasukkan counter melodi itu? Counter melodi itu melodi yang berlawanan dengan melodi utama. Coba main deh. Coba. Sendiri. Sendiri. Ini kan lembut kan gitu. Yang melodi utamanya yang mana? Melodi utamanya yang di wayan ya. Yang di kadek bertolak belakang. Iya. Maksudnya bertolak belakang, melodi utamanya dibalik atau bagaimana? Atau memang polanya ya, memang polanya lain berbeda ya, dengan berbeda itu. dengan yang ini gitu. Yang gitu. Ya, artinya polanya yang bertolak Ya, belakang. polanya bertolak. Ya, menarik sekali ini. Dan untuk kita itu untuk di bagian ketiga kan ada fase penerimaan gitu ya? Di bagian ketiga ada fase gini, kecewa dengan keadaan ya. Dan ada di bagian ketiga. Bagian ketiga. Bukan fase ketiga yang bagian ketiga ada menerima. Ini fase 1 dan 2. Di bagian 1 ya. Setelah ini berarti menuju ke fase ketiga di bagian 2. Nah, seperti apa tuh bentuknya? Fase ketiga. Imajinasinya apa tadi? Kesedihan. Makanya dibuat lebih pelan, gitu ya. Dan Penataannya lebih pelan. Dan tiang taruh
pola improvisasi gitu dalam Improvisasi pada saat ini. yang pertama Ya, sebelum ganti panggul ya. iya, itu maksudnya jadi pada saat orang sedih itu kadang-kadang bingung gitu mau melakukan apa gitu kan. Makanya saya taruh improvisasi berdua, jadinya saya jadinya serahkan kepada dia mau milih nada yang mana gitu ya. Seperti bingung gitu. Seperti itu Ya, gitu. ya. Nah, kemudian diganti panggulnya ke panggul Untuk karet. panggul yang soft. Tujuannya untuk apa? Untuk gini aja gitu, agar lebih lembut aja Lebih sih. lembut. Ya, Suaranya lebih lembut. Kenapa lebih lembut? karena dalam kesedihan itu kan mungkin jiwa kelembutannya muncul gitu ya. Kalau pakai panggul ini kayaknya marah aja, ya, gitu. gitu. Seperti Ini itu. terkesan marah, energik, Ya, terkesan ya. marah, energik dia gitu. Ya. Suara Iya. yang ditimbulkan. Artinya muncul dari apa namanya, penggunaan panggul juga ya. Artinya menunjukkan kelembutan sebagai simbol dari kesedihan. Kemudian panggul yang lagi satu mungkin kemarahan. Setelah ini masuk ke fase keempat. Masih di bagian kedua ya. Ya. Seperti apa bentuknya? Masih dengan panggul karet. Ya. Ini sampai selesai panggul karetnya. Nanti Bagian lagi kedua, dibuka ya. bagian kedua ya. Oh, ulang. Ya, ini fase keempat, Ya, bagian marah. kedua. Imajinasinya apa? Sini. Gini gitu, masih sedih juga, tapi lebih menyerah gitu. Sudah tidak Pasrah. sudah pasrah, sudah tidak mempedulikan apa lagi ya. Naik aja gitu bahasa Bali. Bagaimana aja di sana Ya. gitu ya. Jadi itu bagaimana aja di sana gitu. Dan mungkin aja juga dia pengen lari dari masalah yang ada, tetapi tidak bisa. Kalau kita lari dari masalah kan, masalah itu tetap Akan aja mengejar. ada. Ya, tetap ada. Ya, itu. Karena kita lari, masalah itu pasti mengejar. Ya. Lebih baik diselesaikan. Mungkin seperti itu kan. Dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Setelah itu masuk ke fase kelima dan bagian ketiga. Penerimaan. Penerimaan. Bisa perlihatkan. Silakan. Bagian ketiga. Ya, bagian ketiga. Bagian ini. Terakhir.
langsung selesai. Selesai. Artinya masalahnya sudah selesai. Ya, imajinasinya gini tuh. Kalau kita mau menghadapi masalah itu dengan keikhlasan, kesabaran, dengan pikiran yang jernih, pasti masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan gitu. Kita hadapi semuanya dengan senyuman gitu. Walaupun masalah tetap senyum gitu ya. Setelah ini pasti ada lagi Lagi masalah. masalah. Ya. Menarik sekali. Kemudian yang menuangkan bagian ini siapa? Berdua. Berdua itu. Berdua. Yang bagian 3 berdua. Tadi ada pola yang bergantian. Itu bagaimana pembentukannya? Yang menjelaskan tentang itu apa namanya? Yang di ornamen yang nah itu maksudnya mengajak atau mau mengajak bangkit dari masalah tersebut gitu. Maksud dari ornamen tersebut. Dan kalau Tiang membayangkan kalau kita sudah mendapatkan solusi dari masalah tersebut, misalnya kita lega gitu dan bahagia, mungkin Tiang solusinya berbakat. Mungkin yang membayangkan kalau orang bahagia tersebut loncat-loncat gitu. Loncat-loncat, jadi yang buat melodi yang loncat-loncat bukan nadanya. Loncat-loncat. Ya, loncat. Yang dimaksudkan loncat satu nada gitu. Teknik pukulnya artinya teknik loncat. Kemudian dipukulnya apa namanya? Sistemnya ngempiung atau bagaimana? Mungkin tidak ngempiung, artinya saya lihat seperti ngempiung, artinya memukul nada yang dulu. Kalau setahu Tiang itu dalam bermain piano itu ada harmoni itu kan? Ya, Tiang pakai harmoni. Jadi kalau do harmoninya mi sama sol gitu. Jarak satu nada seperti itu. Gitu tuh. Jarak satu nada gitu. Jarak satu nada harmoni. Kalau mungkin di Bali ngumpiung gitu. Mungkin saya juga belum begitu memahami tentang itu, karena itu sebuah istilah. Jadi kita harus perdalam lagi dulu untuk itu. Terus pada bagian akhir selesai gitu artinya, kurang lebih begitu. Yang saya tangkap begitu. Ya, gitu maksudnya itu. Ya, hore, selesai masalah pertama. Ya, pasti ada lagi masalah gitu. Tunggu masalah selanjutnya gitu ya. Ya, menarik sekali. Dari swing itu digambarkan, saya menggambarkan untuk apa namanya, garapan masalah yang selanjutnya gitu. Swing kan yang mana aja nanti dipakai oleh boleh ya. Arti improvisasi ya, silakan mau pakai yang mana. Ya. Ini menarik sekali. Dari awal sampai akhir sudah dijelaskan tadi beserta potongan karyanya, kemudian rancangannya dan bentuknya sudah disampaikan dengan baik. Pertanyaan saya, kenapa tertarik menggunakan tingklik model seperti ini? Yang memilih medianya siapa? Yang memilih. Karena kita itu Tiang mau berbeda dari komposer yang sebelumnya. Ada yang memakai gender, ada ramat, itu memakai kenang gitu kan. Kebetulan di rumah Tiang juga kan ada gender dan gangsel gitu, dan kenang. Jadi semua itu udah ada yang pakai gitu. Jadi Tiang apa yang bagus dan beda dari komposer yang lain gitu. Dan untuk di dalam acara ini juga Tiang mau ada keberagaman instrumen di dalam acara ini gitu. Makanya sebenarnya Tiang mau pakai tingklik yang Bapak Tiang buat seperti tingklik, tapi yang itu punya di pinggir Leko yang Leko ya. Bapak Tiang sempat buat untuk di SMP 1 tapi sudah rusak gitu. Secara tidak sengaja ada teman saya yang bilang bahwa beli Janunya punya tingklik. Saya belum tahu gininya, tapi bentuknya dan larasnya langsung Tiang ke Sanggulan, langsung ke rumahnya Beli Janu. Yang jelas pikirannya harus pakai tingklik gitu ya. Tingklik gitu. Dan sebelumnya Tiang juga jarang berproses dengan gamelan tingklik, dan
artinya gamelan yang terbuat dari bambu lah Bambu, gitu ya. Biasanya kan pohon kebiak sebenarnya gitu berlanjur gitu. Ini yang tertarik untuk bereksperimen dengan gamelan tingklik ini gitu. Setelah ketemu dengan ini Bingung gitu. bingung masalah lagi Ya, masalah lagi Iya, ya. iya. Masalah lagi bagaimana Ketika caranya datang mengolah ini ya. Ya. Gitu. udah masalah yang Ya, datang masalah datang ya. gamelan ini masalah Iya. Ternyata buat masalah juga bagaimana gitu. tapi masalahnya yang positif Ya, Nah, caranya yang positif. karena masalah itu kita bisa berimajinasi kemudian membentuk sebuah karya Ya. dan Wayan dan Kadek tadi berhasil membuat karya Betul. kan. Kenapa saya bilang berhasil? Ya sudah bisa menampilkan karya ini mewujudkan terlepas dari bagus dan tidaknya itu kembali ke penilaian masing-masing. Yang jelas saya pribadi sangat terima kasih sudah menyuguhkan karya yang bagus. Kenapa bagus? Karena di sini penuh dengan keikhlasan. Seperti konsepnya keikhlasan dalam artian dalam ada masalah pun kita pun harus selalu ikhlas. Karena dengan ikhlas kita bisa menyelesaikan dan akhirnya menyelesaikan. Ya, Itu yang bagus ya. Terkadang juga kita krisis keberanian untuk membuat sebuah karya karena dihantui oleh rasa yang tidak bagus gitu. Nah di sini saya lihat Wayan dan Kadek sangat berani sekali, artinya sudah berani, sangat berani menyajikan karya. Ya mungkin saya dulu di seumuran Kadek dan Wayan mungkin belum berani karena zaman itu masih malu-malu gitu. Karena takut jelek dan sebagainya gitu. Ya tapi terus sekarang ketika anak muda sekarang diberikan kesempatan malah sangat bagus sekali gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyajikan karyanya dengan baik. Mudah-mudahan menemukan masalah lagi Ya, untuk membuat sebuah karya lagi. Sudah pasti. Ya. Sudah pasti. Nah, Artinya waktu ini waktu nyari tingklik ini kan sampai di sana masalahnya aduh tingklik apa nih kayak gitu. Ya setelah dijelaskan sudah terselesaikan masalahnya. Pas dibawa ke rumah lagi ada masalah. Kan caranya ini gitu ada aja masalah. Terus setelah buat terus kayak yang itu bilang malu atau gak berani takut dibilang jelek kan. Setiap ada orang yang datang nonton latihan udah selesai dah latihannya gitu supaya nak dibilang jelek. Malu ya karena malu masih ya. Tapi akhirnya berpikir kalau terus-terusan begini selesai. Orang itu kan pasti akan selalu datang di rumah gak mungkin sepi betul. Akhirnya memberanikan diri aja dengan ikhlas dan berani tampil harus terus berani mungkin akan ada masalah lagi ketika gamelan ini dikembalikan lagi bikin ini seperti topiknya ya masalah selalu ada gitu. Menarik sekali artinya pemilihan judul siapa? Kadek. Sebenarnya gini pijakan awalnya itu dari teman-teman di Penebal sebenarnya gini kan biasa kumpul karena pandemi gak sekolah jadi kumpul buat layangan gitu. Nah ada salah satu teman yang membuat layangan tapi gak kunjung selesai gitu gak jadi layangannya udah dibenerin ini lagi aduh kan masalah itu dia sudah saya berpikir salah terus itu saya berpikir terus mencari masalah selalu ada akhirnya ketemu gitu ya. Masalah selalu ada karena melihat teman melihat masalah ketika saya memperhatikan diri saya sendiri gitu juga gitu besoknya selalu ada aja masalah setiap hari itu ada aja masalah entah ringan entah berat ya bagus sekali ya mungkin dari itu saja karena itu sudah melihat dari bagaimana formula musiknya, kemudian konsepnya, idenya, imajinasinya, kemudian bentuk secara utuh juga sudah dijelaskan dengan baik. Jadi mungkin sekarang waktunya melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dari nih banyak yang nonton nih, ya termasuk orang tuanya juga nonton, bapak sama ibu nonton. Salam-salam sama bapak ibu. Halo Pak Yan. Masalah selesai.
Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Kadek Dita. Oh, keren. Nah, Kadek Dita ada pertanyaan, kenapa tidak memakai panggul Gangsel, Wayan dan Dek Andi? Kenapa tidak memakai panggul Gangsel katanya? Karena satu alasan Tiang tidak memakai panggul Gangsel karena memang takut gitu. Karena ini kembaran punya orang, nanti Tiang misalnya pakai panggul Gangsel nanti ada yang pecah. Ada yang pecah. Karena ini panggulnya memang dari panggul aslinya. Panggul aslinya dari keduanya ya. Karet satu ya. Ya. Selain itu juga karakter bilahnya juga kan agak tipis dia. Ya. Juga dia terbuat dari bambu. Nah, jika menggunakan panggul Gangsel mungkin akan mudah pecah. Mudah pecah ini gitu. Iya. Ya. Lebih ringan lah. Lebih ringan dan memang itu memang panggul. Ya. Memang kebutuhan karya kami untuk kebutuhannya itu ya. Nah, ya. Itu juga penting. Ya, karena mungkin jaraknya jauh. Ya. Jadi itu panggul Gangsel kan agak pendek ya. Ini pelawahnya dibagi dua ya. Iya, dibagi dua. Tidak jadi satu. Yes. Ya. Pelawahnya ada dibagi dua. Berarti kalau main-mainnya sendiri-sendiri bisa juga ini. Bisa, kalau mau main crash aja gitu. Iya. Bisa betul. Ya. Kemudian lagi ada pertanyaan dari Dewi. Dewi ini. Saya ingin bertanya kepada kedua komposer, apa keluh kesan dan kesan pada saat berproses? Terima kasih. Maksudnya keluh kesan. Nah, ya bagaimana pengalamannya dalam berproses? Untuk Tiang sendiri itu ternyata langsung membuat dan langsung bermain itu susah sekali gitu. Ya. Jadi itu salah satu kendala Tiang dalam berproses, selalu lupa. Selalu salah dibandingkan Andi artinya Tiang selalu pelupa karena ini kan pun karena langsung memainkan ternyata susah gitu. Itu masalahnya. Masalah juga itu. Ya, kalau Tiang juga sama di sana masalahnya dan juga masalahnya karena ini pertama kali berkarya. Nah, ketika membuat lagu udah ada catatan gini setelah dituangkan nggak bagus jadinya lagi membuat dan di ekspektasi udah bagus. Ini bagus sekarang gitu. Baru dituangkan berdua nggak bagus gitu lagi ganti gitu. Makanya prosesnya kan agak panjang gitu aja. Jadi penuangan karya itu kami dari mencatat itu tidak bisa secara langsung gitu. Jadi waktunya terlalu lama kalau gitu untuk Tiang pribadi berdua gitu. Ya, untuk metode mungkin sama saja mencatat atau langsung sesuai dengan kemampuan pribadi. Berarti sering ribut dong dalam gini kan gini, misalnya saya menuangkan terus menuangkan pola ke dia gak gini sama dia, gak direspon sama dia, sedangkan saya belum membuat pola saya sendiri. Nah itu bisa ngalak deh. Itu bisa lagi ada masalah artinya saya lihat menariknya di sini keakuran. Ada keakuran walaupun mungkin sedikit karena memang apalagi cowok, Bicu pun punya adik cowok kan, kalau mau nyari akurnya itu susah sekali memang kalau di rumah itu memang jarang ngobrol jarang, mungkin hobinya berbeda dan sebagainya, namun di sini terlihat akur pada saat itu juga susahnya itu. Susahnya buat ngajakin dia latihan itu kayak malu gimana rasanya. Dia latihan yuk gitu, nggak mau keluar gini suaranya gitu. Harus dia yang ngajakin gitu. Gengsi ya. Iya memang seperti itu. Itu pun seperti itu. Kadang-kadang gengsi nyuruh adik atau minta tolong ke adik, gengsi. Saya bisa sendiri, tahu-tahunya harus dibantu. Gitu. Tapi di sini Betul lihat keakuran dalam karyanya sudah akur dan pasti sering cocok dalam prosesnya. Nah, begitulah proses. Makanya kita harus selalu menghormati proses itu. Karena suatu bentuk itu tidak terwujud tanpa proses. Ya. Terus pertanyaan masih belum ada ini.
cuma komentar aja mungkin dari Pak Dino. Oh ya. Malu-malu macan katanya. Mungkin kritik dan sarannya juga lebih penting dari pertanyaan. Ya mungkin kalau teman-teman punya kritik Kritik atau saran, dipersilakan untuk berikan kritik bagi kami di Teksogu atau langsung ke komposer yang sekarang tampil. Mungkin itu lebih penting dari pertanyaan. Waktu apa namanya mengerjakan ini kira-kira berapa lama waktu prosesnya? Ya setelah Kensu. Iya. Berapa kali latihan? Bisa dihitung nggak? Setiap hari latihan di rumah. Tapi mungkin latihannya sebentar gitu. Ya. Sebentar. Kalau nggak ada mood masih kadang masih dalam keadaan cekcok berdua gitu, nggak ada mood latihan yuk gitu Ya. Selesai gitu. Ya kira-kira adalah 10 kali 15 kali. Ya. Karena itu udah banyak ganti Ya. Karena untuk mencari untuk yang memang sesuai memang sulit dia. Yang main berdua juga ada alasannya artinya. Kenapa berdua? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Selain memang konsep kita duet, untuk kenapa kita berdua? Kebetulan nih pertanyaan Dino nya seperti itu. Kenapa kepikiran untuk berkarya berdua? Iya. Seperti yang pertama konsep kita memang berduet itu. Yang kedua seperti yang Bitu katakan sebelumnya, ya dulu itu pernah berkata bahwa semakin banyak komposer yang berkarya, artinya karya tersebut akan semakin banyak warna gitu, menjadi warna-warni. Dan selain itu untuk latihannya juga begitu, agar lebih gampang kita latihannya, karena cuma berdua dan satu rumah gitu, jadinya gampang untuk latihan. Mungkin untuk nyari pendukung, mungkin pendukungnya ada sibuk dan bagaimana mungkin menghambat proses gitu. Itu satu alasan yang artinya efisien waktu. Kita beli Kentan Pak Dino katanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Winantara. Pak Boy. Ya. Pak Boy. Satya mau bertanya gitu, untuk kedua komposer yang sangat luar biasa sekali, apa yang ingin disampaikan dalam karya tersebut, dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berprosesnya? Mungkin dijelaskan lagi karena mungkin sudah ada dia. Di awal. Masalah selalu ada katanya Boy. Jadi masalah selalu ada, tapi ketika masalah itu diselesaikan dengan ikhlas dan sabar, pikiran yang jernih, maka akan ada solusi. Itu mungkin pesannya ingin kami sampaikan. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berproses? Mungkin kendalanya dalam berprosesnya itu aja sih begitu. Karena baru pertama kali berkarya jadi agak bingung jadi masih kebingungan, agak bisa dibilang nggak pede jadinya. Udah punya gending sendiri, dia udah punya gending, nah pas menuangkan ke dia tuh kayak yang itu bilang tuh gengsi nuangkan ke dia, nanti dibilang jelek sama dia, itu aja. Takut masih takut. Ya, itu mungkin jawaban dari pertanyaan Pak Boy. Kemudian Dek Dita nanya lagi nih, setelah membuat karya ini, bagaimana tanggapan Wayan dan Dek Andi sendiri? Setelah membuat karya. Bagaimana, senang berkarya atau gimana? Menurut saya tidak berkarya itu tidak perlu takut gitu. Karena karya itu adalah ekspresi jiwa kita yang dituangkan ke dalam musik. Apapun itu, tari juga ekspresi jiwa kita dituangkan lewat gerak. Apapun ekspresi kita tuangkan aja gitu. Enjoy saja berkarya gitu. Itu yang saya dapat. Jadi tidak perlu takut. Kalau yang awalnya takut itu, setelah karyanya jadi ketagihan gitu untuk berkarya gitu. Jadi
ingin berproses lagi gitu Ya. untuk membuat karya gitu jadinya setelah karya ini jadi gitu. Ya. Padahal awalnya takut gitu. Ya. Karena ada masalah. Itu masalah. Awalnya takut gini tuh, takut buat kayak gini, takut disalahin, Ya. kok gini, Ya. gitu, takut disalahin. Apalagi karena awalnya Bego Sacong cuma chat ke Tiang ya buat karya untuk challenge di IG gitu. Awalnya kan kita dulu artinya terus Tiang lihat ada acara seperti ini dan isi ngomong artinya diskusi ini itu saya sangat beban itu. Jujur sekali. Beban isi diskusinya. Ya, beban sekali. Takut nggak bisa jawab. Ya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Pertama kali soalnya gitu. Ya. Tapi udah berani. Yeah. Kan udah tampil di sini kan udah berani. Yeah. Ya. Itu juga berkat dukungan dari Brijanu. Dia bilang nggak perlu takut, pokoknya berani aja. Kalau terus-terusan takut nggak bakal jadi apa kamu di gitu. Ya. Banyak masukan harus itu. Kita harus tetap berani ya tentang apa yang harus kita lakukan. Tapi untuk menjadi berani memang perlu proses. Ya. Tidak langsung bisa berani gitu. Ya, sama seperti proses kita berjalan. Ya, tidak langsung bisa berjalan kan dari merangkak dulu. Ya, mudah-mudahan akan muncul karya lagi. Ya, setelah ini dan tidak sampai di sini. Dan kami siap di komunitas mewadahi selalu ruang artinya untuk menampilkan karya ini ya. Dan acara ini akan terus berlanjut dan memberikan kesempatan juga ke teman-teman nanti untuk tampil lagi dan rencana kami juga karya-karya ini akan kami jadikan sebuah album. Mungkin nanti perkaryanya kalau sempat nanti akan dibuatkan klip-klipnya, mungkin akan kita seperti mungkin ada video klip dari karya-karya itu ya. Mungkin jangka panjangnya seperti itu dari kami di sini. Doakan selalu dan dukung selalu acara kami di sini agar semakin bisa memberikan edukasi ke teman-teman seni itu namanya ya. Mungkin itu dari penyaji hari ini ada Ayah Nadit dan Teh Andi. Jadi semua terima kasih banyak atas waktunya dan karyanya yang indah. Mudah-mudahan muncul lagi karya-karya selanjutnya setelah ini ya. Jangan sampai di sini itu artinya karena masalah masih ada. Masalah masih ada dan akan selalu ada masalah ya. Jadi carilah masalah itu dan cari solusinya ya. Semoga menemukan bentuk lagi yang menarik lagi ya. Salam sama Bapak khususnya Bapak Oyan dan sama Ibu juga karena sudah itu sendiri sudah anggap orang tua sendiri dalam hal seni. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam proses-proses selanjutnya ya. Baik teman-teman Taksu Agung dimanapun berada, untuk hari ini sudah selesai penyajian karyanya. Jadi saya beritahukan acara ini akan berlanjut lagi ke bulan Agustus. Tentunya akan diselenggarakan 2 kali seminggu. Nah, jadi perubahannya yang baru itu di bulan Agustus kita akan tampil 2 kali seminggu. Ya, nanti tampilnya di hari Kamis dan hari Sabtu. Kenapa? Karena banyaknya komposer-komposer yang ingin tampil. Ya, jadi kami memprioritaskan dulu anggota kami di komunitas Taksu Agung untuk tampil karena banyaknya. Jadi solusinya kita di bulan Agustus kita akan tampil 2 kali dalam seminggu. Nah, tentunya nanti di bulan Agustus kami sudah ngobrol sama teman-teman untuk acara ini akan kami beri judul. Ya, selama ini kan baru live recording gitu aja. Ya, jadi nanti di bulan Agustus akan kita beri judul. Kemasan baru. Kemasannya mungkin akan lebih sedikit baru dari sebelumnya karena ada judulnya mungkin ya. Sehingga acaranya mudah-mudahan akan lebih menarik lagi. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Jadi mohon maaf jika ada salah kata atau
sikap dari saya sendiri. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walaupun di tengah pandemi ini kita harus selalu sehat dan menjaga kesehatan tentunya dengan baik agar kita bisa melewati situasi pandemi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam pada Sami Rasa.